Ya, kita melanjutkan untuk materi pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang ya. Kemarin kita menggunakan metode persentase penyelesaian, maka yang kedua kita menggunakan metode zero profit. Nah, perusahaan akan mengakui pendapatan setiap tahun sebesar biaya yang terjadi. Jadi untuk zero profit itu profitnya harus zero. Maka dia hanya boleh mengakui pendapatan sebesar biaya yang dikeluarkan. Sehingga nanti profitnya zero. Laba kotor diakui ketika kontrak telah selesai pada tahun terakhir kontrak. Ya, jadi labanya diakui sekaligus saat kontraknya sudah selesai. Kita menggunakan contoh yang kemarin. PT Virgin memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2004 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 miliar. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2006 dengan taksiran biaya 8 miliar. Pada akhir tahun 2005, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8,1 miliar. Berikut ini data yang berkaitan dengan kontrak tersebut ya, sama dengan soal sebelumnya. Tahun pertama, biaya yang dikeluarkan adalah 2 miliar, kemudian taksiran biaya masih 6 miliar, kontrak yang dapat ditagihkan 1,8 miliar, kas yang diterima 1,5 miliar. Tahun kedua, ini karena ada kata-kata sampai dengan, maka ini biaya kumulatif, biayanya 5 miliar 832 juta. Taksiran biaya penyelesaian masih 2 miliar 268 juta. Tagihan kontraknya 4,8 miliar, kas yang diterima 3,5 miliar. Kemudian biaya yang tahun ketiga, ya biaya sampai dengan tahun ketiga 8,1 miliar, taksiran biaya penyelesaiannya sudah 0, tagihan kontraknya 2,4, tapi kas yang diterima 4. Ya. Nah, sekarang konsepnya adalah kalau dengan zero profit, berarti tahun pertama hanya boleh mengakui pendapatan sebesar 2 miliar, sebesar biaya yang dikeluarkan. Tahun kedua, nanti biaya yang dikeluarkan berapa? 5 miliar 832 juta dikurangi 2 miliar, berarti 3 miliar 832 juta. Ya. Nah, berarti pendapatan yang diakui juga sebesar itu. Tahun ketiga sama nanti 8,1 dikurangi 5,832 ya. Nah, itu yang boleh diakui sebagai biaya. Sebagai pendapatan. Oke, sekarang kita lihat karena tidak ada hitungan, ya sudah kita langsung ke jurnalnya. Jurnalnya sama, akun yang dipakai sama dengan metode persentase penyelesaian, konstruksi dalam proses debit, kreditnya bahan baku, kas, atau berbagai rekening yang dikredit 2 miliar. Ya, ini 2 miliar. Kemudian penagihan piutang, debit, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses 1,8 miliar. Lalu kas yang diterima debit, kreditnya piutang dagang 1,5 miliar. Ya, nah ini yang berbeda di sini sekarang. Biaya konstruksi 2 miliar, pendapatan kontrak jangka panjang juga 2 miliar. Jadi tidak mengakui adanya laba kotor. Tahun pertama. Tahun kedua tadi ini ya. Jadi nanti pendapatan yang boleh diakui adalah 3,832 miliar. Ya. Tagihan kontraknya 4,8, kas yang diterima 3,5. Ini ya, konstruksi dalam proses 3,832 miliar, kreditnya bahan baku, kas, dan sebagainya. Piutang yang ditagih 4,8 miliar, penagihan kontrak dalam proses 4,8 miliar, kas yang diterima 3,5 miliar, piutang dagang 3,5. Lalu di sini hanya boleh mengakui pendapatan kontrak jangka panjang ini sebesar 3,832 miliar. Ya, debitnya sebesar biaya konstruksinya.
Oke, tahun ketiga ini hasilnya 2,268 ya. Jadi tahun ketiga pendapatan yang boleh diakui adalah 8,1 dikurangi 5,832. 2, berapa tadi? 62 apa ya? Nah, hanya sebesar itu ya. Jadi kita lihat tahun terakhir konstruksi dalam proses debit, kreditnya berbagai rekening yang dikredit, beban baku, kas, utang dan sebagainya sebesar 2,268 miliar. Piutang yang ditagihkan 2,4 miliar, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses. Kemudian kas yang diterima 4 miliar, kreditnya piutang dagang 4 miliar. Nah, sekarang baru di tahun ketiga boleh mengakui mengakui laba kotor. Laba kotornya berapa? Laba kotornya adalah ini. Karena biayanya 8,1, nilai kontraknya 9 miliar, berarti ada laba sebesar 900 juta. Ya, jadi dia boleh mengakui ini konstruksi dalam proses ini untuk mengakui laba kotor 900 juta. Kemudian biaya konstruksi ini sebesar tadi 2,268, berarti pendapatan yang boleh diakui ya ini ditambah ini. Ya, dicari terakhir. Nah, kalau saudara posting semuanya nanti untuk konstruksi dalam proses akan didebit sebesar 9 miliar, penagihan KDP akan dikredit, ada kredit sebesar 9 miliar. Nah, ini dua-duanya ditutup. Jadi akan ditutup penagihan KDP debit 9 miliar, kreditnya konstruksi dalam proses 9 miliar. Ya, jadi untuk materi yang terakhir ini materinya sangat singkat. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan latihan. Dan ini di Google Classroom ada di pengakuan pendapatan. Ya, jadi menambah dari materi yang kemarin sudah ada. Oke, terima kasih.